Oke baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanan berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di perjumpaan kita kali ini kita akan pruning lagi ya teman-teman. Di sini kita pruning sudah menggunakan egreg ya teman-teman. Nah, dengan pruning cara ini, sini saya menunjukkan cara pruning seperti ini ya teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah buah terakhir ya teman-teman. Biasanya jika buah terakhir itu terpaksa kita pruning sampai terlihat buahnya, karena buah terakhir biasanya buah pada pucuk-pucuk biasanya sering cepat rontok istilahnya ya teman-teman, cepat rontok dari berondolnya itu, apalagi kalau kita telat panen biasanya cepat rontok. Jadinya kita terpaksa kita pruning, kita gundulkan, kelihatan, kita gantungkan buahnya agar nanti si tukang panen atau karyawan panennya bisa melihat posisi buahnya. Biasanya jika apalagi kita ini untuk putaran panennya adalah 21 hari ya teman-teman. Nah, dari 21 hari ini kita untuk waktu yang selama ini biasanya berondolan itu sudah banyak, bahkan banyak yang rontok ya teman-teman. Banyak yang rontok. Nah, ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, banyak rontok, makanya kita mensiasatinya pada saat pruning seperti ini. Kita lakukan sedikit pengundulan atau pengurangan pelepah seminimal mungkin ya. Kita usahakan jika buahnya itu kelihatan sudah mulai masak atau rontok ya, cepat-cepat kita buang pelepahnya seperti ini, biar nanti ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kita cepat buangkan, gantungkan saja, karena memang nanti juga pelepah ini dibuang juga ya. Nggak mungkin kalau tukang panennya sistem congkel kalau sudah pakai egreg seperti ini ya teman-teman, ya harus membuang pelepah ya, harus turun buah turun pelepah. Jarang ada yang bisa tidak menurunkan pelepah jika sawit umur seperti ini ya teman-teman, kecuali memang dia ada teknik sendiri, tapi jarang saya lihat. Nah, di sini kita sengaja kita lakukan seperti ini. Nanti proses ini ya untuk mempermudah panennya juga agar lebih cepat ya. Memang dengan cara saya seperti ini, kalau pada saat panen memang lebih cepat proses panennya. Dalam satu hari bisa tembus sampai 10 ton untuk anggota panennya, untuk menurunkan buah ya sampai ke TPH. Ini yang kendalanya kita ini adalah pada saat ini kita ngantri aja ya teman-teman. Soalnya panggilan di pabrik sedikit lambat jadinya. Nah, ini kita kasih seperti ini agar terlihat nanti, soalnya buah-buah pucuk. Nah, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu makanya di sini saya selalu menganjurkan di setiap video saya menganjurkan agar teman-teman tuh melakukan pruning rutin. Nah, ini contohnya bentuknya jika kita tidak langsung cepat pruning dalam waktu 1 tahun sekali ya. Nah, ini pruning tahun kemarin ini memang karena lantaran dia mungkin buahnya tidak merata, jadinya dalam proses pembuangan pelepahnya juga tidak di pruning ya. Memang tidak ada gunanya pada saat panen kita buang pelepahnya ya. Jadi saat pruning seperti ini aja yang kita bisa membuang pelepahnya ya teman-teman. Nah, ini kesempatan kita. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman yang saya katakan itu. Makanya kita harus lakukan pruning seperti ini, over pruning ya. Nah, ini buah yang pucuk seperti ini ya teman-teman bisa lihat sendiri, di atasnya sudah bunga jantan ya. Makanya dengan sistem cara saya ini, nah itu panenan bulan kemarin cuma ditinggalkan sama pemanennya, jadinya buahnya sudah rontok, sisa tangkosnya aja ya teman-teman, tidak diambil buahnya. Nah, makanya untuk proses tersebut saya bantu dengan saat pruning seperti ini ya teman-teman. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri ya, untuk sekarang ini buahnya sudah terlihat. Nah, buah yang seperti ini memang jarang dipanen sama tukang panen karena dilihatnya buah itu kayaknya tidak ada berondolnya teman-teman, sisa tangkos aja. Padahal kalau jika dipanen sebenarnya ada buahnya atau berondolnya itu ada, tapi sedikit ya teman-teman, dan kempes dan kecil. Memang kadang
untuk sawit yang sejenis ini memang selalu bermasalah ya teman-teman, dianggap sawit jantan, karena dia memang di buah pertama aja yang bagus, dan di buah kedua atau ketiga, biasanya di buah ketiga yang bermasalah itu teman. Ini sudah buah ketiga ya, karena kemarin tinggal 3 susun. Teman-teman bisa lihat di bawahnya memang itu bekas, itu bukan saya yang pruning, itu memang bekas tunasan pada saat panen ya, makanya kosong di bawahnya. Ini kita buang yang baru karena dia sempat berhenti sebentar untuk berbuah, dia kebuah lagi. Ini 2 susun kemarin, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah bentuknya, nah untuk antisipasi ini, untuk membantu agar nanti tukang panennya bisa melihat dan agar cepat berbuah kembali ya, makanya saya pruning, buang seperti ini agar lebih sempurna ya. Karena kalau dibiarkan aja seperti ini, lama-lama tidak akan dipanen sama karyawan panennya. Jadinya nanti sawit itu kelamaan dia malah berondolnya tidak terbentuk ya teman-teman. Nah makanya jika teman-teman memiliki sawit yang seperti saya ini, usahakan rajin pruning ya teman-teman, agar nanti buahnya selalu, nah ini kita buang agar selalu bagus ya. Ini biasa memang berkendala untuk sawit seperti ini. Ini biasanya terkadang ada, ini sih memang sawit seperti ini tidak banyak di kebun saya ya. Ada salah satu, ini salah satunya, kan ada juga yang lain. Nah dia memang seharusnya tidak berbuah terus, ini lantaran kendalanya kemarin dia tidak pakai berhenti, istilahnya selalu berbuah seperti itu ya teman-teman. Nah itu ujung-ujungnya memang jadi kecil. Biasanya 2 potensi, biasanya kalau sawit itu rajin berbuah, yang rutin berbuah, biasanya antara 2. Kalau buahnya besar biasanya batangnya jadi kecil. Nah kalau buahnya kecil biasanya kalau buahnya banyak, batangnya kecil ya, seperti itu. Nah kalau buahnya besar biasanya cenderung batang sawit itu jadi kurus. Kalau yang kecil, istilahnya banyak tapi kecil, ya tidak terlalu berpengaruh ya teman, agak besar. Namun yang jadi kendala itu, nah seperti ini tidak dipanen ya teman-teman. Nah ini bekasnya, buahnya banyak yang matang, tapi kemarin sama karyawan panennya, karena memang untuk siklus panen 3 minggu ya, mungkin ya pengalaman di sawit, memang waktu siklus selama itu memang banyak buah yang rontok ya, tinggal berondol atau tinggal tangkusnya aja. Nah ini kita terpaksa melakukan pruning, penggundulan seperti ini, daripada nanti tidak dipanen lagi. Ini padahal sudah 2 susun, 1 susunnya sudah habis ya teman-teman. Nah rontok, tidak dipanen lagi. Dan memang posisi sawit ini memang keadaannya rada rusak ya teman-teman, pelepahnya melengkung ke bawah, karena di sini banyak sekali habitat primata atau monyet ya, monyet ekor panjang. Biasanya untuk monyet ekor panjang ini sendiri, kalau di tempat saya juga merusak berondol si sawit. Biasanya dia memakan berondol muda atau buah sawit yang masih muda. Mungkin kenapa dia suka memakan berondol muda, mungkin enak kah, bagaimana. Kalau malah sawit itu yang tua malah tidak dimakan ya teman-teman. Sini kayaknya binatangnya sudah bosan ya, makanya kita kasih gundul seperti ini aja agar sawit ini bisa berfungsi lagi, atau bisa memproduksi buah lagi ya teman-teman. Karena kita rugi juga, apalagi kita sudah memupuk ya teman-teman. Wah sangat rugi jika buah itu keadaannya kosong seperti ini dan tidak dipanen ya. Mungkin kalau kita sendiri yang manen buah seperti ini, kita sapu rata ya teman-teman. Namun karena kita menyuruh karyawan, kalau dilihatnya mereka untuk kualitas berondolnya tidak bagus, memang sih di sebagian pabrik memang sih untuk buah seperti itu dikembalikan memang ya teman-teman, di sebagian pabrik. Kalau pabrik tempat saya alhamdulillah tidak ya teman, kecuali kalau orang yang dari luar yang mengantar ya. Kalau saya sendiri pribadi yang mengantar, aman-aman aja. Oke ya teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Nah ini cukup di sini aja pertemuan kita di video berikutnya. Oke, bye bye.